Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Fitra? Alhamdulillah baik. Terus siswa, ini siswa UTKP ya? Oke. Begini Bu Fitra. Bu Fitra ini selaku guru pendamping, guru produktif di jurusan UTKP SMK Al-Khazini. Saya ingin tahu bagaimana kerja siswa UTKP Bu Fitra sebab begini, nanti siswa ini setelah pasca sekolah menjadi purna siswa tentu akan bertebaran di berbagai tempat sesuai dengan apa yang diinginkan pekerjaannya, tentu sesuai dengan kompetensinya, atau boleh jadi buat kantor sendiri ya, sebagai pengelola sebuah lembaga sehingga bisa mengatur. Nah, dalam hal ini Bu Fitra, saya ingin tahu bagaimana proses siswa UTKP kelas berapa ini Bu? Kelas 12. Langkah-langkahnya seperti apa? Coba Bu Fitra, silakan ditunjukkan. Jadi pada Ini siapa namanya Bu? Aurel. Silakan Aurel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai tentang buku agenda. Jadi buku agenda sendiri itu artinya buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Buku agenda ada 3 jenis, diantaranya yaitu 1 buku agenda tunggal, buku agenda berpasangan, dan buku agenda kembar. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah buku agenda kembar. Buku agenda kembar itu buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Jadi penulisannya secara terpisah antara buku surat masuk dan surat keluarnya. Buku agendanya Sebentar. terpisah. Surat masuk dan surat keluar. Sekarang ini Bu Fitrah ya, sudah zaman modern. Semua hampir menggunakan teknologi IT ya. Orang itu kadang-kadang kirim surat lewat email, yang banyak email ya. Boleh jadi suratnya dikirim lewat WA ya, lewat medsos lah ya. Itu apa perlu ada buku agenda? Sebetulnya kalau buku agenda itu adalah buku yang memang harus diisi. Ya. Nah, di situ nanti kalau biasanya kalau kita pakai sosmed ada 2 perarsipan. Ya. Yang pertama kita pakai yang secara dokumen di Ya. print out, kemudian sesuai dengan tatanannya. Ya. Kemudian yang kedua secara online, Oke. pakai Google Drive. Oke. Biasanya seperti Jadi itu. secara administrasi tetap digunakan ya, Iya. biar tertib. Iya. Jadi pencatatan nomor phone itu penting. Iya. Ya. Sebab kalau tidak dicatat di dalam buku agenda masuk ya, Iya. agenda masuk, maka suatu ketika di kemudian hari diperlukan ya surat itu, walaupun surat email. Ya, surat yang dikirimkan lewat elektronik ya, ataupun surat dalam bentuk kertas ya, itu penting mencatat surat itu tujuannya untuk apa, sekaligus juga nomor surat ya. Ya, Nah, begitu Bu. Oke. Terus kemudian gimana Aren? Di hadapan kita sudah ada 14 surat, di mana surat tersebut terdiri dari 7 surat masuk dan 7 surat keluar. Langkah yang pertama yaitu kita harus memisahkan antara surat masuk dan surat keluarnya. Untuk membedakan apa itu surat masuk, apa itu surat keluar, kita lihat dari kop suratnya. Karena kita mengambil perusahaan yang kita ambil itu PT Gilang Kencana,
Jadi, setiap kop yang tertuliskan PT Gilang Kencana itu merupakan surat keluar. Dan sebaliknya, kalau di kop suratnya itu tertuliskan PT lain, itu merupakan surat masuk. Ya, jadi perlu diketahui untuk membedakan jenis surat ya, surat masuk dan surat keluar. Karena ini adalah katakan karyawan PT Gilang Kencana, maka kalau menggunakan kop PT Gilang Kencana berarti suratnya keluar. Kalau surat itu menggunakan kop surat lain berarti itu masuk surat masuk. Ya. Lanjut. Langsung saja kita pisahkan. Mohon maaf Pak, ingin menambahkan Ya, silakan. bahwa ada cara lain untuk membedakan antara surat masuk dengan surat keluar, yaitu caranya dilihat dari alamat dalam surat. Ya. Jika alamat dalam surat tersebut ditujukan kepada perusahaan PT Gilang Kencana, maka surat tersebut merupakan surat masuk. Ya. Jika tidak tertuju kepada perusahaan PT Gilang Kencana, maka surat tersebut merupakan surat keluar. Ya. Jadi jelas ya, jelas alamatnya ya. Jadi kalau ada kepada titik-titik tidak jelas diguna lagi. Ini kan tidak jelas ya. Nah, kalau ada surat seperti itu apa namanya, Bu? Maka itu ikut di surat penyortiran. Penyortiran. Jadi ada surat penyortiran. Surat kaleng ya? Dia tidak jelas. Ya jelas ya. Bukan surat cinta, bukan Bu. Bukan. Nanti Pak kepada si anu. Baik, lanjut. Ayrel. Kita fokus ke surat masuk dulu. Kita urutkan surat masuk ini berdasarkan tanggal yang termuda atau tanggal pertama kali perusahaan menerima surat sampai dengan tanggal yang tertua. Tanggal yang tertuang. Ya. Setelah itu kita pindahkan ke kolom buku agenda surat masuk. Untuk buku agenda surat masuk ini seperti ini. Oh ya. Jadi langsung kita lihat. Jadi sudah ada pengaturannya ya. Jadi ada kolom nomor urut, tanggal penerimaan surat, nomor surat ini ya, tanggal surat, pengirimnya siapa, isi ringkas keterangan ya. Terus Bu? Terus untuk pengisiannya silakan lanjut. Untuk yang nomor 1 itu dimulai dari tanggal yang termuda atau yang pertama kali perusahaan menerima surat, yaitu tanggal 11 Januari 2023. Sebentar, Aurel ya. Biasanya kantor itu, baik itu kantor perusahaan, kantor pemerintah, kantor lembaga pendidikan, itu begitu datang surat karena relasinya banyak, datang berbarengan. Ya, misalkan katakan sekarang tanggal berapa? 16 Februari. Ini datang barengan, Bu. Ya. Ada 6 surat misalkan dari tempat lain ke kantor. Kemudian hari berikutnya juga begitu. Berdatangan banyak. Nah, kalau berdatangan banyak tidak sempat diagendakan, ya, tidak sempat diagendakan, bagaimana Bu cara supaya tertib administrasi? Untuk mengatasinya, biasanya kalau kita numpuk barang itu surat, maksudnya numpuk surat, itu kita harus memang ada tim untuk penyortiran surat. Memang itu harus ya. Okay. Ya, terus di situ nanti kita akan memilih surat masuk, surat keluarnya itu memang sudah ada sendiri, jadi tidak mungkin kita diamkan gitu. Oke, jadi tenaga administrasi ini penting sekali untuk menertibkan suasana ya. Khususnya yang berkenaan dengan surat menyurat ini. Soalnya bisa jadi
ada komplain, ya, ada komplain dari orang lain berkenaan dengan didahului atau tidak. Kalau tidak ditertibkan, komplainnya biasanya, Pak, saya sudah ngajukan surat tanggal sekian, kok belum dikirim-kirim. Padahal si B misalkan begitu, ngirim suratnya barusan, kok ditangani duluan. Nah, ini jadi masalah. Nggih. Nah, maka perlu ya. Ada yang namanya pegawai kearsipan. Ya. Bagian yang arsip saja. Oke. Terus masih ada Aurel, terus gimana? Untuk kolom yang kedua yaitu tanggal penerimaan surat. Untuk tanggal penerimaan surat ini biasanya perusahaan mengestimasi 1, 2 sampai 3 hari dari tanggal pembuatan surat. Misalnya di sini kita lihat tanggal termuda tadi. Tanggal pembuatan suratnya kan 11 Januari. Setelah diestimasi 2 hari, maka tanggal penerimaan suratnya itu diisi dengan 13 Januari. 2 sampai 3 hari itu merupakan jangka waktu sampainya surat kepada perusahaan. Oh iya. Jadi estimasinya 2 hari setelah kedatangan surat. Bukan kedatangan. Oh, gimana? Tetapi penerbitan surat tersebut. Oh, iya. Estimasi 2 sampai 3 hari. Oke. Jadi perlu ada pencatatan tanggal penerimaan surat ya. Oke. Biar tertib. Penting. Kemudian Untuk selanjutnya yaitu nomor surat, karena bisa kita lihat bahwasanya contoh surat yang pertama ini merupakan surat dari perorangan, bukan dari sebuah instansi atau sebuah perusahaan. Jadi nomor suratnya kita kosongi, tidak apa-apa. oh, begitu ya. Ya. Nah, kalau perorangan karena memang nggak ada nomornya ya. Oke, iya betul juga. Ya. Terus Untuk tanggal yang kedua, tadi kan ada tanggal yang pertama. Ini kita isi tanggal pembuatan suratnya. Jadi tanggal pembuatan suratnya kan 11 Januari 2023. Untuk selanjutnya yaitu pengirim. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa ini surat perorangan. Jadi untuk pengirim kita isi nama pengirimnya. ya. Isi ringkasnya itu perihal tentang apa surat ini. Oh iya ya. Di sini tentang permohonan pekerjaan. Jadi memang biasanya di bawah kop itu ada tulisan nomor ya, nomor surat, lampiran. Kemudian ada hal atau perihal ya. Itu yang ditulis di isi ringkas. Ya. Kemudian apa? Keterangan ini adalah kode yang kita gunakan untuk mengarsipkan surat masuk nanti. Karena pengirimnya adalah perorangan, jadi kita mengindeks nama orangnya. Ketika mengindeks nama orang itu dibalik menjadi Hidayat Nadila. Kan awalnya Nadila Hidayat, ketika diindeks menjadi Hidayat Nadila. Nah, maka untuk keterangan ini kita isi dengan HI. Kodenya HI. HI. Kok disingkat, Bu? Karena kalau pengirimnya pribadi itu nama belakang jadi nama depan, Oh, nama gitu. depan jadi nama belakang. Kalau ini Nadila Hidayat itu indeksnya sebetulnya Hidayat Nadila. Nah, makanya HI diambil dari Hidayatnya. 2 huruf dari depan. Nama belakang ya? Nggih. Ya, nama belakang ya? Iya. Nadila Hidayat. Indeksnya jadi Hidayat Nadila. Oke. Terus? Begitupun untuk pengisian kolom baris-baris yang berikutnya. Sama. Kalau perusahaan. Perusahaan. Ya, coba nomor 2 perusahaan. Yang tanggal Bukan surat pribadi. Yang tanggal 15. Untuk pengindeksnya, Bu. Bu Fitrah, tidak masalah ya. Buku agenda
antara surat pribadi dengan surat perusahaan jadi satu? Kalau buku agenda surat masuk itu memang semuanya. Campur ya? Oke. Hanya bedanya di nomor kan barangkali ya? Hah? Coba? Langsung di ini Pak. Hah? Di sini di laptopnya orang. Oke, silakan. Gimana orang? Yang kedua ini tanggal 15 Januari 2023. Oke. Karena Terus? bukan dari perorangan, jadi ini ada nomor suratnya. Oke. Ini tanggal pembuatan suratnya. Oke. Ini pengirimnya dari PT Sentosa Makmur. Oke. Isi ringkasnya mengenai tentang penawaran barang. Nah, SE ini dapat ketika mengindeks PT. PT itu PT-nya dipindah ke belakang. Jadi menjadi Sentosa Makmur PT. Tuh. Oh, jadi yang diambil di kolom keterangan pengindekannya kalau PT ngambil nama dari mana? PT-nya dipindah ke belakang. Oke. Jadi indeksnya jadi Sentosa Makmur PT. Nah, SE ini 2 huruf awal setelah pengindeksan. Oke, gitu ya. Iya. Ya, ini saya baru ngerti nih tentang pengindekan di kolom keterangan. Baik. Jadi ada perbedaan ya antara surat pribadi dan surat lembaga atau perusahaan. Baik, selanjutnya Bu Fitrah masih ada? Untuk buku agenda surat masuk itu mungkin contohnya cukup 1 atau 2 Nggih. yang ada perbedaan saja. Nah, untuk jadinya seperti ini. Mungkin Mbak Aurel langsung di print out. Coba di print. Sebentar. Nah, ini buku agenda surat masuk ya dan surat keluar. Bedanya membedakan surat masuk dan surat keluar di mana, Bu? Kalau suratnya seperti tadi yang dijelaskan Aurel, Uh-huh. itu dilihat dari kop suratnya dan juga alamat dalamnya. Tetapi kalau surat masuk di buku agenda itu membedakan dari judulnya nih Bu. Wah, itu surat masuk saja, Bu. Iya, nih hasilnya ada yang surat masuk sama surat keluar. Ya. Buku agenda surat masuk, ini buku agenda surat Keluar. teknik pengagendaannya sama ya? Sama. Sama. Pengindekannya juga sama. Hanya bedanya ya tentu di judul. Oke. Yang satu buku agenda surat masuk, buku agenda surat keluar. Nah. Ini penting begini nih. Jadi para administrator untuk menertibkan administrasi luar biasa nih, sehingga perusahaan atau lembaga bisa tertib ya, bisa tertib baik berkaitan dengan administrasi maupun yang lain. Perannya kalian sangat penting ya. Baik, masih ada Bu? Masih. Ini tentang langsung ke kearsipannya. Oke. Langsung ya. Langsung kita ke mengarsip surat masuk. Pengarsipannya ya. Biasanya pengarsipannya di mana, Bu? Di komputer, di laptop, atau di tempat-tempat kayak ini? Di tempatnya. Nah, jadi kalau dalam bentuk hard copy ya, dalam bentuk fisik, maka pengarsipannya di apa namanya nih? Box file. Oke. Tapi kalau dalam bentuk file, Biasanya kalau kantor itu bisa dari email uh-uh. perusahaan Iya. atau Google Drive. Oh ya, pengarsipannya ya. Atau memang ada tempat khusus Khusus ditempatkan di folder tertentu. Mungkin yang lain ada sebentar. Yang lain bisa menyampaikan.
terkait dengan apa tadi, pengarsipan? Ya, mungkin benda yang dibutuhkan untuk mengarsip. Seperti pembatas ini. Apa itu? Ada yang jatuh. Ini Benda apa itu? guide. Apa namanya? Guide. Guide. Pembatas. Oke, terus Terus guide. pensil. Ya. Terus kertas pembatas. Kertas pembatas. Masih ada guide Iya. sebagai pembatas, masih ada kertas pembatas kok. Kertas pembatas ini untuk bab. Kalau yang guide-nya itu subbab. Oh, gitu ya. Oke, dan juga butuh perforatornya. Nah, ini penting ini ya. Jadi kalau kalian nanti satu saat oleh guru produktifnya atau kaprolinya diminta untuk melaporkan hasil kegiatan PKL atau kegiatan yang lain berbentuk laporan, kemudian minta tanda tangan kepala atau wakil dan seterusnya, harus ada tanda pembatasnya. Ini penting biar kepala atau yang mau tanda tangan mencari-cari ada di mana nih. Ya, masih ada? Sudah Bu? Yang lain mana Bu? Kalau alatnya sabun ini saja sama Oke. Snell header. Senel. Snell header. Oke, untuk apa senel headernya Bu? Untuk mengarsipkan surat. Oh gitu ya. Karena setelah diarsipkan ke surat, itu baru diarsipkan ke box file-nya. Oke, jadi anu ya, sebelum dimasukkan ke box file, surat-surat itu masukkan ke map Snail ya. Nah, apa namanya? Snell header. Snail Header. header ya. Jangan sampai keliru, Zal. Nyebutkan jangan sampai keliru nih. Hati-hati diguyung. Bu. Setelah masuk ke map baru dimasukkan ke box file. Ya, akhirnya tertib. Satu saat, Bu, biar tidak kacau balau, ada di apa? Box file ini kan di kantor ini biasanya kan banyak. Berderet-deret tuh. Ya kan? Karena pekerjaannya kan banyak. Biar gampang ngambilnya, ya, gampang ngambilnya. Nih saya butuh surat dari PT ini karena belum terselesaikan dan ternyata ada komplain. Ada di mana surat tuh? Nah, gimana supaya gampang? Biasanya kalau box file ini itu pakai pengkodaannya adalah pengkodaan nomor. Nah, tapi kalau yang ini yang suratnya itu Iya. pengkodaan abjad. Oh gitu ya. Jadi ada dari, tanggal berapa Bapak ngirim surat ke kita. Nah, terus? itu dicari di box file ya. berdasarkan tanggal, tahun dan bulannya. Oh gitu ya. Kemudian pada seandainya Januari 2023. Nah, kita cari di box filenya tanggal itu. Wah ya. Terus Kemudian suratnya tentang apa? Dari PT mana? Gilang Kencana. Berarti dicarinya di map niku sesuai dengan abjad. sesuai dengan abjadnya ya. Jadi mencantumkan abjad di mana? Nanti Di depan apa di belakang? di depan. Di depan ya. Sekaligus menyantumkan tahun, ya kan? Misalkan tahun 2010 sampai 2015 ya. Di sini tempat surat-surat antara tahun itu ya kan. Sehingga kalau ada komplain mudah ya. Kalau nggak dikasih tahun, wah, box file sing ini direk. Padahal box file-nya banyak kan, di kantor itu begitu. Terus Bu, apakah ada ketentuan kalau arsip-arsip ini sudah puluhan tahun? Puluhan tahun, apakah boleh arsip yang sudah diam puluhan tahun itu dibakar? Boleh, karena itu ada yang namanya sistem pemusnahan arsip. Oh ya, terus? Atau penghapusan arsip. Ya. Tidak hanya arsip, tetapi sarana prasarana juga ada yang sistem itu. Iya. Ini di SMK Al-Khazini saja itu sudah numpuk. Padahal cuma baru satu lembaga ya. Sebagian sudah dibakar sama Ustadz Rizal. Apalagi kabupaten. Iya. Apalagi provinsi. Apalagi satu negara. Wah, minta ampun. Maka mungkin pada saatnya nanti arsip-arsip itu tidak hanya berbentuk fisik, ya Bu ya. Bentuk fisik. Disimpan semua di komputer atau laptop. Ya.
di apa tempat penyimpanan apa Zal? Server ya. Oke, ada di servers. Ada penyimpanan arsip-arsip dari tahun sekian sampai sekian. Insya Allah kalau ada server tersendiri aman, kecuali terbakar. Nah, ya. Sampun nggih, masih ada Bu? Yang lain mungkin ada yang mau mengomentari. Masih ada Bu? Masih ada untuk itu ngarsip. Oke. Belum selesai. Iya siap. Agak dipercepat. Kita urutkan berdasarkan abjad karena kita menggunakan metode abjad untuk pengarsipan. Iya ya. Setelah itu kita gunakan pembatasnya di awal. Terus tadi sudah dijelaskan sama Bu Fitra ya? Iya, langsung aja. Iya. Itu kalau pembatasannya pakai kertas warna lain itu per bab ya? Oke. Kalau Bab maksudnya di situ adalah kalau pakai abjad itu Heeh. ada A nggih, Pak. ya, Dari A sampai Z itu pakai kertas ini, ya. pakai kertas dan dikasih guide atau pembatas sampingnya untuk mengetahui kalau itu abjad A. Oke. Kemudian kalau untuk pengkodannya itu pakai yang pembatas kecil di sini sesuai dengan indeks tadi yang telah dijelaskan. Oh iya. Sudah. Sambung nggih? Oke, alhamdulillah. Mungkin yang lain, Mbak, ada ingin bicara? Hah? Jangan diam 1000 bahasa, nggih. Begitu begitu ada di kantor nanti atau di tempat apa saja yang mesti tidak lepas komunikasi dengan orang. Ya kan? Di kantor itu kan tidak komputer saja. Ya, tidak hanya kertas saja, tapi ada orang yang perlu diajak komunikasi, berbicara. Maka penting belajar bicara, ya Bu. Jangan sampai diam Bu, nggih. Nah, tiru Bu Fitra. Sebab kata Bu Fitra, kalau diam terus sebaiknya dijahit. Musisan. Mungkin ada tambahan. Oh, ada tambahan. Silakan. Sistem pengarsipan itu ada banyak macam. Di antaranya menggunakan sistem nomor. Apa? Sistem apa? Sistem nomor. Oh ya. Yang kedua Nomor. abjad seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ada juga dengan sistem wilayah Oh gitu ya. dan sistem tanggal dan sistem subjek. Oke, ya betul ini. Jadi untuk mempermudah ya, mempermudah kalau suatu ketika ada persoalan, ya. Jadi sistem-sistem itu. Baik, sudah nggih? Ya, saya kira cukup. Alhamdulillah Bu Fitrah telah mendampingi siswi-siswinya dalam kegiatan pada hari ini, dan manakala ada hal sesuatu yang kurang berkenan, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan siswa kelas 12 UTKP menjadi anak-anak yang cerdas ya. Berhasil, sukses sesuai dengan harapan, dan tentu saja kita semua menginginkan menjadi anak-anak yang soleh soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nggih, makasih Bu nggih.